Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Desi Risma Lasari dari Program Studi Bimbingan Konseling Islam. Pada hari ini, saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat dengan tema pendekatan behaviorisme. Apa itu behaviorisme? Behaviorisme merupakan salah satu pendekatan di dalam psikologi pendidikan yang didasari keyakinan bahwa anak dapat dibentuk sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang membentuknya. Oleh sebab itu, anak itu dapat menjadi seorang pelukis, dokter, guru, dan lain-lain. Semua itu tuh sangat ditentukan oleh lingkungannya. Seperti orang yang mendidik dan mengarahkan perkembangan anak sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Teori-teori behaviorisme. Behaviorisme berkeyakinan bahwa semua perilaku yang diperoleh individu setelah berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya yang telah dikondisikan. Maka dari sebab itu, para behaviorisme ini tidak perlu mempertimbangkan kondisi mental individu yang menjadi objek perubahan perilaku melalui lingkungan yang dikondisikan. Teori behaviorisme dapat diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu classical condition, behavioral psychology, dan operant conditioning. Yang pertama itu ada classical condition. Classical condition ini dapat diartikan perkondisian lingkungan yang secara klasik itu dipelopori oleh Ivan Pavlov. Penelitian Ivan Pavlov ini difokuskan pada proses pencernaan yang terjadi pada anjing. Percobaan yang dapat diamati melalui air liur yang dikeluarkan oleh anjing tersebut. Dalam melakukan percobaannya, Ivan Pavlov itu memasangkan stimulus daging dengan respon. Respon terhadap stimulus itu dapat diperlihatkan oleh anjing melalui air liurnya. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam classical conditioning ini yang dilakukan oleh Ivan Pavlov masih tetap diterapkan dalam berbagai modifikasi bidang. Yang pertama itu seperti bidang medis, terapi berlebihan, bidang perilaku di berbagai pendidikan, terapi fobia dan panik yang berlebihan. Yang kedua itu adalah behavioral psychology. Behavioral psychology atau psikologi perilaku yang dipelopori oleh John Brodus Watson. Menurut Watson, para behavioris ini memandang psikologi sebagai studi tentang perilaku manusia dan merupakan cabang dari natural science atau ilmu alam. Alasan yang melatar belakangi hal ini adalah bahwa perilaku manusia merupakan proses dari kegiatan fisik dan hubungannya dengan lingkungan. Proses kegiatan fisik tersebut ini secara alami merupakan faktor penyebab bagi perilaku yang ditampilkan manusia. Nah, penyebab perilaku ini dapat dibagi menjadi dua jenis perilaku, yaitu perilaku yang sesuai atau adjustment behavior dan perilaku yang tidak sesuai atau bisa disebut maladjustment behavior. Yang ketiga adalah operant conditioning. Operant conditioning ini dipelopori oleh B.F. Skinner. B.F. Skinner ini adalah seorang ahli behavior psikologi atau psikologi perilaku yang terkenal dengan teorinya yang disebut operant conditioner. Teori ini dilatar belakangi kenyataan bahwa makhluk hidup, yaitu manusia dan hewan, dalam proses operating atau melakukan sesuatu terhadap lingkungannya. Makhluk hidup ini menemukan stimulus khusus yang disebut reinforcing stimulus atau stimulus pendorong. Reinforcing stimulus adalah semua kejadian yang dapat memperkuat dan meningkatkan perilaku di mana masa yang akan datang. Reinforcing stimulus ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama itu ada positive reinforcement, yaitu kegiatan yang diinginkan setelah perilaku ditampilkan. Yang kedua ada negative reinforcement, yaitu yang berkaitan dengan menghilangkan peristiwa yang tidak diinginkan setelah perilaku yang ditampilkan. Kedua hal tersebut dapat meningkatkan perilaku di masa yang akan mendatang. Baik, selanjutnya itu adalah Edward Luttwak adalah seorang behavioris yang memberikan sumbangan penting terhadap penerapan classical conditioning terhadap proses belajar.
khususnya berkaitan dengan pengaruh hubungan antara stimulus dan respon dalam pembentukan perilaku dan konsekuensi terhadap pembentukan perilaku yang diinginkan. Thorndike melakukan percobaan dengan kucing, dan ia menemukan beberapa hukum yang berkaitan dengan hubungan stimulus respon, yaitu ada 3. Yang pertama adalah law of effect, atau itu bisa disebut dengan hubungan stimulus respon cenderung yang diperkuat apabila akibatnya itu menyenangkan dan cenderung diperlemah jika akibatnya itu tidak memuaskan atau tidak menyenangkan. Yang kedua adalah law of exercise, yaitu semakin sering suatu tingkah laku diulang, dilatih atau digunakan, maka asosiasi tersebut akan semakin kuat. Yang ketiga ada law of readiness, yaitu bila seseorang sudah siap melakukan suatu tingkah laku, maka jika dia tidak melakukan tingkah laku itu, dia akan menimbulkan rasa kekecewaan atau ketidakpuasan. Selanjutnya adalah kekuatan dan kelemahan behaviorisme. Yang pertama, behaviorisme ini melakukan penelitian perilaku berdasarkan yang tampak atau observable behaviors. Yang kedua, behaviorisme ini sangat dikenal dengan pandangannya bahwa pembelajaran adalah individu yang pasif, yang bertugas hanya memberi respon kepada stimulus yang diberikan. Yang ketiga adalah behaviorisme ini mengeneralisis hasil eksperimen terhadap hewan kepada manusia. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan masalah yang saya bahas, dapat diambil kesimpulannya, yaitu behaviorisme ini merupakan salah satu pendekatan di dalam psikologi pendidikan yang didasari keyakinan bahwa anak dapat dibentuk sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang membentuknya. Teori behaviorisme ini terdiri dari 2 landasan, yaitu classical condition dan operant conditioning. Sekian presentasi dari saya. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda. Dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, mohon untuk dimaafkan. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.